Halo Sobat TVUI, kembali lagi di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu bersama saya Muhammad Fahri. Nah, hari ini Ngopi akan membahas sebuah program pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh para dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengabdian masyarakat ini akan mengangkat tema mengenai sosialisasi migrasi aman, perlindungan anak, dan pelatihan paralegal bagi komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Sukadamai, Lampung Selatan. Kira-kira kenapa ya dosen-dosen ini mengangkat tema tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kali ini kami sudah mengundang 3 orang narasumber yang terkait program pengabdian masyarakat ini. 2 orang narasumber nanti akan dihadirkan langsung di studio TVUI dan 1 lagi akan terhubung bersama kami melalui layar Zoom. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya panggilkan untuk narasumber pertama kita, yaitu seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi pengabdi utama dalam program ini, yaitu Mbak Tirta. Selamat datang Mbak Tirta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Sehat-sehat ya Mbak? Sehat. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan anggota pengabdi di program pengabdian masyarakat kali ini, yaitu Mbak Inge. Silakan Mbak Inge. Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir ya Mbak. Sehat-sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah, makasih. Oke, karena 2 orang narasumber sudah hadir di sini, maka saya panggilkan narasumber kita yang ketiga, yaitu perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Lampung Selatan, Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Ya. Sudah terdengar suara saya Mbak? Oke, sehat-sehat ya Mbak Ismi ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ismi sudah hadir. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Silakan duduk Mbak Tirta dan Mbak Inge. Silakan Mbak. Oke, baik. Sekarang saya akan mulai dari Mbak Tirta dulu nih Mbak, sebagai pengabdi utama. Nah Mbak Tirta, kan tema pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi, migrasi aman, dan perlindungan anak, serta pelatihan paralegal ya Mbak, untuk komunitas pekerja migran Indonesia di Desa Sukadamai. Nah kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Mbak, sebenarnya kenapa sih tema ini dipilih? Dan kenapa juga di Desa Sukadamai, Lampung Selatan? Apakah ada alasan-alasan tertentu dan mungkin agenda-agenda apa yang dilaksanakan dalam program pengabdian masyarakat tersebut? Oke, jadi sebetulnya pengabdian masyarakat ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 ya. Ketika itu kami bekerjasama dengan Justice Without Borders namanya, atau JWB. Nah, JWB ini bekerjasama dengan Pengmasnya FHUI yang waktu itu diketuai oleh Mbak Inge gitu ya, membahas mengenai isu pekerja migran ini. Nah, kenapa kami tertarik? Karena memang pekerja migran ini permasalahannya sangat banyak sekali ya, dari mulai overcharging bahasanya gitu ya, diberikan fee yang sangat mahal gitu ya sebelum berangkat gitu, kemudian permasalahan ketika bekerja juga kan tidak sesuai kontraknya misalnya, termasuk juga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Inge misalnya ya mengenai posisi rentannya perempuan ya, yang sebagian besar adalah pekerja migran kita sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan seksual ya. Kan sering dengar dong ya, perkosaan tuh banyak banget terjadi ya. Iya benar. Terutama di negara-negara Arab Saudi gitu. Nah, oleh karena itu kami tertarik tuh untuk membuat pendampingan gitu ya kepada masyarakat, bekerjasama dengan JWB tadi, juga dengan Serikat Buruh Migran Indonesia yang kebetulan di Lampung Selatan waktu itu. Gitu. Nah, 2018-2019 itu kami di Desa Purwosari namanya. Waktu itu tim kami besar ya, selain timnya Mbak Inge di Pengmas, kami juga mengajak mahasiswa klinik hukum untuk ke sana bersama kami. Jadi kan sekaligus melatih mereka untuk memberikan sosialisasi ya berhadapan dengan masyarakat. Tim JWB, SBMI gitu ya, nah memberikan tadi itu sosialisasi mengenai cara-caranya misalnya gitu ya. Kemudian apa yang sebetulnya tidak boleh berdasarkan undang-undang. Nah, tapi kan di masyarakat itu mereka melakukannya itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama ini kan, dengan sponsor misalnya, dengan calo ya bahasa ininya. Nah, itulah cara mereka tahu. Padahal itu mengakibatkan berbagai macam permasalahan ketika mereka pergi. Nah, kami hadir untuk memberi pengetahuan ini loh, yang sesuai aturan tuh seperti ini, yang lebih tepat tuh seperti ini. Nah, 2020 vakum karena pandemi kan.
2021 diadakan tapi secara online, yang waktu itu diadakan oleh Mbak Inge gitu ya. Nah 2022 ini baru kemudian kami datang lagi ke sana, tapi pindah desa ke desa Sukadamai, gitu ya, karena di sana juga banyak pekerja migrannya, baik yang udah purna bahasanya ya, udah pernah berangkat maupun yang akan, tapi menurut Mbak Isni itu ya, sebagai SBMI di sana itu mereka belum punya pengetahuan tuh mengenai aturannya tuh seperti apa, jadi belum pernah ada yang memberikan sosialisasi dan sebagainya. Jadi kami hadir dan kebetulan aparat desanya, Pak Kadesnya itu juga welcome ya, dan juga sangat ingin belajar. Jadi harusnya seperti apa sih gitu. Nah jadi berdasarkan itu ya sudah kami putuskan untuk melanjutkan lagi apa yang masa sempat tertunda tadi itu karena pandemi. Kita coba ke desa Sukadamai. Nah apa yang kami lakukan, tentunya ya karena mereka belum punya pengetahuan, jadi kami berikan tuh peraturannya ya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Nah kemudian juga garis-garis besarnya, kalian tuh kan undang-undangnya itu banyak ya. Jadi intinya migrasi yang aman tuh apa sih yang harus dilakukan, poin-poin besarnya. Nah kemudian kami juga merasa isu anak itu juga besar, karena kan ketika orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran, anak terus gimana gitu. Nah kami juga merasa itu penting, jadi kami berikan juga ya sosialisasi mengenai hak-hak dan perlindungan anak di Pengmas kali ini. Oke. Nah kalau dari program Pengmasnya nih Mbak, ini nggak Mbak, ada nggak kisah-kisah unik gitu ya, atau kisah-kisah mungkin yang mengkhawatirkan gitu ya mengenai kondisi pekerja migran Indonesia di sana, terutama mungkin bagi khususnya perempuan ya, yang mungkin tadi Mbak sudah cerita juga, mungkin karena ada relasi gender atau mereka mungkin meninggalkan anak, kemudian ada kasus-kasus yang mungkin perlu teman-teman ketahui gitu Mbak. Kalau kasus tuh banyak ya. Tadi misalnya kalau pada perempuan itu kan yang paling rentan adalah kasus kekerasan seksual, dari tanda kutip yang ringan ya ininya sampai yang diperkosa. Nah itu kan sulit ya pembuktiannya. Untuk di sini pun itu sulit ya perkosaan tuh, apalagi ketika tadi ya posisinya rentan, ada relasi kuasa dan sebagainya. Nah kemudian juga yang paling sering terjadi itu misalnya kasus tadi overcharging, mereka tuh dibebani biaya yang besar meskipun itu judulnya bantuan, tapi kemudian di belakang dipotong gaji, potong gaji bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah akhirnya jadinya utang sebetulnya. Paspor kan kalau kita resmi 3,5 ya, 350.000. Nah mereka tuh bisa, kemarin kami tanya ya, bayar berapa? 1 juta, 1,5 juta gitu misalnya. Itu masih yang kecil, ada juga 3,5 juta gitu. Nah ini kan nggak bener ya. Nah jadi kita kasih tuh, ini loh standar biaya paspor. Kemudian tidak sesuai kontrak ya. Harusnya kontraknya bekerja di majikan Abdullah gitu misalnya ya. Ya oke dia ke Pak Abdullah ini, tapi di Pak Abdullah punya ibu. Nah pekerja migran ini dipinjam ke ibunya, suruh ngerjain di sana kalau akhir pekan. Tantenya lagi mau bikin kawinan gitu misalnya, pinjam lagi ke sini. Nah, jadi melebihi kontrak kayak awalnya ya Mbak. Gitu. Oke. Terus jam kerja juga harusnya kan 12 misalnya ya, tapi dia bisa melebihi jam kerja. Macam-macam sih permasalahannya. Memang banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya masyarakat ini harus ketahui juga ya Mbak, bahwasannya ada sebenarnya dasar-dasar hukum yang bisa mereka pelajari ya gitu. Hukum dan budaya hukum dan budaya. Oke. Nah, ngomongin budaya nih Mbak. Nah, ini kan mungkin kita sering mendengar kalau masalah kajian budaya ini ada relasi gender dan sebagainya ya Mbak. Nah, kira-kira nih kita pengen ke Mbak Inge. Nah, kalau Mbak Inge ini kan banyak menyorot soal gender ya Mbak, kasus gender. Nah, bagaimana Mbak hubungannya antara kasus gender ini dalam konteks pekerja migran gitu ya, dan kemudian khususnya perempuan juga sih yang memiliki resiko rentan dalam kekerasan, pemerkosaan dan lain kasus-kasus lainnya banyak ya Mbak yang buat kita miris ya. Nah ini sebenarnya bisa dijelaskan nggak Mbak bagaimana gambaran situasinya terhadap pekerja migran terutama di lokasi Pengmas yang Mbak jalankan ini Mbak? Ya, baik terima kasih. Jadi kalau saya coba jelaskan ya secara garis besar sebetulnya begini, yang mengalami kerentanan itu bukan hanya perempuan kalau dalam konteks pekerja migran, terutama dalam
apalagi kalau dia bekerja di dalam sektor domestik. Karena memang ketika seseorang itu masuk ke dalam atau diserap ke dalam sektor kerja domestik, maka kemudian nilai-nilai dari masyarakat itu atau cara pandang masyarakat melihatnya bahwa oke, Anda bekerja di dalam sektor domestik itu berarti Anda bekerja di dalam keluarga. Nah, sehingga kemudian memang ketika Anda masuk di dalam keluarga, Anda diperlakukan mungkin sebagai bagian dari keluarga. Dengan demikian, apa yang kemudian diperjanjikan dalam kontrak, kalau ada kontraknya, itu dianggap tidak berlaku gitu ya, nggak masuk di dalam aturan kerja gitu. Sehingga kemudian dapat saja terjadi bahwa Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap itu merupakan kewajiban, padahal sebetulnya itu di luar kontrak. Nah, itu kalau ada kontraknya, kalau tidak ada kan lebih parah lagi ya, itu. Nah, tetapi kemudian kerentanan ini menjadi semakin kompleks ketika dalam konteks pekerja migran perempuan terutama, lebih karena selain karena mereka masuk ke dalam sektor domestik yang seringkali tidak terpetakan beban kerjanya, tetapi juga karena persoalan relasi kuasa. Jadi ketika mereka pergi ke negara asing gitu ya, masuk di dalam satu keluarga, mereka kemudian dianggap sebagai bagian properti dari keluarga tersebut, seringkali kemudian mereka jadi posisi tawarnya juga jadi lebih lemah. Nah, ketika terjadi kekerasan seksual pada diri mereka, ini intensitas kerumitan problemnya semakin kalau kita boleh bilang ini kayak benang kusut ya. Karena mereka juga nanti tidak akan bisa melapor atau kemungkinan mereka sulit untuk melapor. Pertama, karena persoalan bahasa. Kan belum tentu mereka menguasai bahasa setempat, dan yang kedua adalah persoalan hukum. Belum tentu mereka mengerti prosedur hukum setempat. Kira-kira gambarannya begitu sih, Mas. Terima kasih. Kalau mengenai kasus-kasus tersebut ya, Mbak, kira-kira advokasinya bagaimana, Mbak? Yang sebenarnya harus teman-teman mungkin calon pekerja migran itu ketahui. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya yang kami coba untuk bantu untuk teman-teman pekerja migran ini adalah paling tidak mereka memiliki pengetahuan awal pertama soal hak mereka, bahwa apa yang merupakan kewajiban dan apa yang bukan. Jadi jangan sampai terus kemudian mereka merasa bahwa oh, saya kan sudah menerima, terutama untuk pekerja perempuan ya, ketika mereka direkrut itu kan biasanya mereka kemudian diberikan sejumlah uang nih gitu ya di awal. Nah, mereka seringkali merasa bahwa itu sebagai hutang gitu. Dan itu justru memang ditekankan oleh pihak agen rekrutmennya gitu ya, bahwa kamu sudah terima uang loh, kamu harus mau melakukan apapun yang disuruh kepadamu. Jadi kalau kamu melanggar, kamu harus bayar hutang itu. Nah, jadi kami berusaha juga untuk memberikan pembekalan bahwa ada yang memang merupakan kewajiban mereka terkait dengan kontrak, ada yang itu di luar kewajiban mereka, sehingga kemudian jadi mereka punya power untuk bilang tidak gitu. Satu lagi juga, kami juga terutama di ini ya, ketika Mbak Tirta yang memberikan advokasi, itu juga dijelaskan bagaimana kemudian para perempuan ini sebetulnya haknya dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kemudian mereka tahu ketika mereka mengalami satu tindakan yang merugikan mereka, itu sebetulnya adalah berlawanan dengan undang-undang, terutama undang-undang Indonesia, dan kemudian kemana mereka harus melapor. Nah, tetapi kemudian problemnya adalah ketika mereka sudah berada di penempatan, di negara tempat penempatan, ini adakah kerjasama nih antara Indonesia dengan negara tersebut, sehingga kemudian kalau mereka mengalami hal yang merugikan, mereka kemudian bisa melapor dan dibantu oleh kedutaan setempat. Nah, itu yang menjadi tantangan juga untuk kami. Terima kasih. Oke, baik. Memang berarti kesadaran dan pemahaman dari diri masing-masing calon pekerja migran juga penting juga ya, Mbak. Betul banget. Makanya ini yang dijalankan program pengabdian masyarakat ini. Betul banget. Oke, kita bicara tentang pengabdian masyarakat dan ada advokasinya nih bagi pekerja migran. Mungkin kita langsung saja nih ke Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi, sudah terhubung bersama kami, Mbak? Oke, sudah terdengar ya Mbak suaranya ya? Nah, Mbak Ismi kan perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Lampung Selatan. Nah, di daerah Mbak sendiri nih Mbak, yang mungkin Mbak paham betul nih, kira-kira bagaimana sih Mbak sebenarnya kondisi yang dialami para buruh migran Indonesia tersebut? Dan kemudian ada nggak sih sebetulnya pembekalan yang disampaikan kepada para calon pekerja migran tersebut? Permasalahan PMI, kalau kita bilangnya PMI kan saat ini, permasalahan PMI itu sebenarnya mereka mengalami permasalahan bukan hanya ketika di negara penempatan, tapi juga komplit banget ketika sebelum pemberangkatan
di penampungan, di penempatan, bahkan pemulangan mereka semua mengalami permasalahan sebenarnya. Baik dari ketika mereka mau mendaftar, mereka hanya tahu kalau calolah yang hanya bisa membantu mereka. Mereka tidak tahu informasi lain selain lewat calo. Itu yang pertama. Yang kedua, baik dari pemerintah daerah ataupun Dinas Tenaga Kerja atau BP2MI, itu informasi migrasi aman tuh sampai saat ini di Lampung Selatan itu masih kurang sekali. Hanya beberapa titik desa yang mereka lakukan untuk sosialisasi. Lampung Selatan ada 260 desa, tapi sampai saat ini 1/10-nya aja belum nyampe sosialisasi ke situ. Nah, itu sudah salah satu kendala. Sebenarnya kita memang tidak bisa membantu kepada BP2MI saja ataupun Dinas Tenaga Kerja saja. Ayo kita bareng-bareng bersama aja gitu. Tapi pada kenyataannya sosialisasi itu walaupun di satu desa itu sudah mengadakan 1, 2, bahkan 3 kali sosialisasi, pemerintah desa pun belum bisa mengerti tentang peran fungsi mereka sampai saat ini. Sosialisasi terkait migrasi aman, Undang-Undang 18 itu juga tidak tahu, sehingga CPMI kita ini yang mau berangkat tetap mendewakan bahwa sponsorlah yang membantu mereka. Informasi migrasi aman pun mereka tidak tahu gitu kan. Bahkan kalau calon nakal pun masih banyak sekali calon nakal yang mereka mau memproses PMI yang sedang bermasalah dengan keluarga. Itu saat ini yang banyak sekali, apalagi job-job informasi terkait job-job yang tidak jelas saat ini di Purwosari. Saat ini job yang lagi marah itu, Mbak Tirta, itu pemberangkatan pekerja ke Inggris. Kemarin salah satu rekan kami yang dia salah satu anggota SBMI pengurusnya, Mbak, ini tetangga saya mau berangkat ke Inggris, ini bagaimana? Kita cek dulu gitu kan. Nah, dari situ kita tahu bahwa pemberangkatan bukan hanya ke Polandia yang bermasalah, tapi ini ada lagi ke Inggris, ke Australia. Nah, itu bukan hanya negara-negara yang familiar ASEAN, tapi sekarang sudah keluar juga. Nah, itu dari proses informasi migrasi aman dan job kerja itu saja sudah menjadi kendala, sebenarnya kendala awal. Belum lagi di penampungan. Di penampungan, ketika mereka di penampungan, yang harusnya mereka mendapatkan pelatihan, pendidikan, kebanyakan mereka hanya tidur di situ, bersih-bersih tempat. Kalau yang untuk RT, itu hanya bersih-bersih tempat mereka dengan alasan karena yang di luar negeri nanti yang dikerjakan pun seperti ini. Tanpa diajarkan budaya di sana bagaimana, bahasa tetap diajarkan tapi sebagian kecil. Yang paling penting sebenarnya untuk jadi pelatihan itu harusnya diajarkan terkait hak-hak mereka ketika di sana, bukan hanya terkait pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, tetapi hak apa saja yang mereka dapatkan ketika bekerja di sana. Itu tidak mereka sampaikan. Bahkan ketika mengalami permasalahan di negara penempatan pun agensi lebih lepas tangan gitu. Itu beberapa permasalahan penempatan. Ketika mereka di penempatan, banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Bahasa yang mereka pelajari ternyata berbeda jauh dengan yang bahasa di negara penempatan, dengan logat yang berbeda. Terus itu pertama. Terus kedua, budaya di sana juga yang berbeda. Karena Indonesia dengan negara penempatan, pasti tiap budaya mereka berbeda-beda. Akomodasi yang kurang, baik akomodasi tempat tidur, kesehatan. Ketika pemulangan, mereka masih banyak juga yang gaji mereka belum dibayar. Terus ada juga yang mereka ketika pulang yang harusnya tanggung jawab pembelian tiket itu sudah dimajikan, tapi mereka dari pendaftaran sampai pemulangan pun mereka komplit banget mendapatkan permasalahan. Bahkan ketika mereka berada di medical center pun saat ini belum berani banyak yang buka terkait di medical center. Lebih ke pelecehan seksual kalau saya melihatnya di medical center itu. Cuma sampai saat ini belum ada yang berani membuka ini bersama-sama. Itu sih Mas kalau proses permasalahan kawan-kawan. Yang pasti adalah sosialisasi terkait migrasi aman itu yang sangat penting sekali kita lakukan. Yang harus kita lakukan bukan nggak bosan hanya sekali di tempat itu, tapi kita harus berkali-kali karena di kantong-kantong PMI itu kita mencoba menyampaikan bagaimana cara bermigrasi yang aman. Itu sangat penting sekali dan hak-hak mereka ketika mereka berada di negara penempatan.
Oke, baik Mbak Ismi. Nah, tadi kan Mbak juga sempat menyampaikan ya Mbak masalah agen dari pekerja migrannya ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak cara mengatasi dari sponsor nakal ya, dan dalam tanda petik ya sponsor nakal yang mungkin berangkatkan pekerja secara ilegal yang kita dengar mungkin masih banyak kasusnya di daerah. Dan ada nggak sih Mbak peran dari pemerintah desa dalam mengatasi hal tersebut? Sebenarnya desa itu sangat berperan sekali ketika desa itu sudah mengetahui peran dan fungsi mereka. Apalagi mereka sudah jelas ya ada perlindungannya, ada undang-undangnya di 1817 pasal 42 bahwa desa itu punya peran penting dalam memberikan informasi, dalam memberikan kebijakan ketika ada CPMI yang mau berangkat gitu kan. Tapi sampai saat ini sayangnya desa itu tidak ada yang tahu hal itu gitu. Tidak tahu terkait undang-undang tersebut itu yang pertama. Terus kedua, walaupun sudah disampaikan sosialisasi karena tidak ada perintah dari bupati atau gubernur merasa itu bukan hak pemerintah, bukan tanggung jawab desa. Tapi sebenarnya salah satu contoh pilot project desa kita kemarin, Desa Sukadamai, setelah saya ngasih masukan bagaimana jika Desa Sukadamai adanya Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak pidana perdagangan orang, mereka pemerintah desa dan kepala desa itu setuju, ayo Mbak kita bangun bersama-sama supaya PMI yang dari Desa Sukadamai ini lebih tertata dan kedepannya desa lebih punya ibaratnya tuh desa punya patokan mengapa desa melakukan hal ini gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ismi atas bincang-bincangnya. Sekarang kita kembali ke Mbak Tirta nih Mbak. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas ya Mbak masalah pekerja migran. Nah, bagaimana kalau masalah dari anak-anak dari pekerja migran ini Mbak? Terutama bagi anak-anak yang mungkin ditinggalkan ibunya atau tinggalkan orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya. Ada nggak kasus-kasus yang mungkin yang timbul akibat dari hal ini? Dan kemudian bagaimana solusinya, cara mengatasi hal tersebut Mbak? Jadi memang anak ini juga menjadi kelompok yang rentan ya dalam isu pekerja migran ya, selain si pekerja migrannya itu sendiri, karena anak-anak ini tadi kan ditinggalkan ya. Padahal salah satu hak anak itu adalah untuk tumbuh besar dan diasuh sendiri oleh orang tua. Nah tapi kan di konteks pekerja migran ini nggak terjadi ya, karena kemudian si anak ini harus diasuh oleh orang lain. Orang lain itu kan biasanya sih keluarga ya, neneknya, kakeknya, pamannya, bibinya gitu. Di beberapa kasus ya mereka mengasuh saling mengasuh adik beradik gitu, nggak ada orang dewasanya. Nah ini menjadi problem di masyarakat karena misalnya ya anak itu menjadi karena kurang pengasuhan, dia menjadi tanda kutip ya nakal gitu dianggapnya, karena dia tidak ada yang membimbing kan. Nenek kakeknya ya mungkin karena sudah berusia gitu ya, sudah tua, dan tidak bisa fokus ke mengurus anak, memberikan pendidikan juga. Selain itu juga problem yang lainnya, misalnya yang ini menarik ya, yang kami temukan juga, justru anak ini menjadi petatang petenteng ya bahasanya itu karena punya uang gitu di desa itu ya, karena orang tuanya pekerja migran, jadi handphonenya bagus gitu ya. Indikatornya kayak handphone ya kalau dari zaman sekarang ya Mbak. Gitu ya. Handphonenya apa lu gitu kan. Nah, jadi petatang petenteng menimbulkan keresahan juga, jadi di masyarakat membuli misalnya anak-anak lain yang orang tuanya tidak sesukses orang tuanya ya dalam bekerja tadi kan. Bekerja itu kan kalau yang sukses tuh bisa sukses banget ya, bisa kaya raya gitu di desanya. Tapi kan yang nggak sukses juga banyak ya, yang kemudian terlibat hutang dan sebagainya. Nah ini juga menjadi isu misalnya bullying di masyarakat. Nah apa yang harus dilakukan sebetulnya di undang-undang perlindungan pekerja migran dan keluarga itu sebetulnya ada ya peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa kan yang paling dekat dengan pekerja migran itu untuk melindungi si anak-anak ini. Jadi seharusnya membuat program-program gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan di bidang pendidikan misalnya kan, memastikan mereka tetap sekolah gitu, atau ya bidang pendidikan lainnya ya, kan sekolah itu kan nggak perlu belajar, itu nggak perlu sekolah formal ya, tapi misalnya ada kursus-kursus gitu untuk anak-anak ini, jadi mereka tuh fokus ya, nggak main-main nggak jelas gitu kan. Nah kemudian juga untuk kesehatan kan, karena orang tuanya tidak mendampingi atau ibu nggak mendampingi,
kesehatan tuh bagaimana dipantau, stunting enggak gitu kan. Karena kan kalau nggak keurus itu kan paling berdampak ke kesehatan gizinya ya, keurus apa enggak, nah stuntingnya, vaksinasinya ya, imunisasi itu cukup apa enggak dan sebagainya. Nah kemudian juga di bidang pelindungan tadi itu gitu ya, kalau terjadi masalah di mereka ada nggak forum gitu ya, ruang-ruang di desa itu di mana mereka bisa mengadu gitu ya, mengalami bully, mengalami pelecehan seksual juga gitu misalnya ya, even cuma untuk sekedar curhat aja gitu ya, kesepian misalnya gitu kan, nggak punya ibu orang tua gitu. Nah itu ada nggak forumnya di desa itu. Nah itu sih sebetulnya yang dasar-dasar ya, yang sebetulnya bisa diusahakan oleh pemerintah desa gitu ya, aparat desa dan juga masyarakat. Karena kalau menurut saya sih nggak bisa kita membebankan ke pemerintahnya doang. Nah, tapi kalau itu adalah desa pekerja migran gitu, artinya kan ya udah satu sama lain tahu ya, oh kamu berangkat ya udah bisa saling tanda kutip menitipkan gitu ya, saling mengawasi supaya anak-anak ini bisa tetap mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang gitu ya, ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Termasuk juga ketika ini juga isu yang cukup banyak terjadi gitu ya di masyarakat pekerja migran adalah ketika salah satunya pergi, satu lagi bisa menikah lagi kan. Gitu. Jadi ibunya pergi, bapaknya nikah lagi. Nah justru ini yang menimbulkan masalah tuh karena menikah laginya orang tuanya ini gitu, bukan karena ditinggal perginya. Nah ini kan juga gimana caranya supaya bisa diatasi lah bersama-sama di desa tersebut. Iya benar. Gitu. Wah nggak kebayang juga ya Mbak, bahkan dari kondisi pekerja migran yang mungkin kurang terkoordinir jadi menimbulkan konflik sosial dan lain sebagainya. Mungkin berarti masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan juga ya Mbak, dari segi hukum maupun sosialnya ya. Oke, mungkin terakhir sebelum menutup nih Mbak, dari Mbak Tirta bisa sedikit nggak Mbak, kira-kira kesimpulan apa sih yang didapatkan dari pengabdian masyarakat kali ini, dan kemudian apa target-target rencana-rencana selanjutnya ke depan? Kesimpulannya tadi itu ya, masih banyak PR-nya ternyata gitu bener, ya. Mbak. Karena tadi Mbak Ismi udah cerita gitu kan, di pekerja migran sendiri tuh persoalannya masih banyak sekali dan rumit gitu ya, dengan aktor yang banyak juga gitu ya, yang kalau mau diberesin tuh kayak itu benang kusut gitu, satu-satu gitu kan. Akan tetapi peran Mbak Ismi gitu ya misalnya itu masih sangat diperlukan sekali gitu ya, harus ada orang yang vokal banget gitu ya di masyarakat gitu, yang mengatakan bahwa ini nggak bener loh gitu, ini tuh bisa menimbulkan masalah-masalah selanjutnya gitu ya kalau di pekerja migrannya. Mbak Ismi sih luar biasa ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi meskipun kalau dengar ceritanya tuh aku dimarahin sama si ini, nggak disukain sama si ini gitu, tapi tetap konsisten dalam usaha-usaha untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Nah kalau untuk yang lain-lain juga ya, misalnya tadi pemberdayaan si perempuannya sendiri itu ya, misalnya tadi terkait hak atas dirinya sendiri kan gitu. Jadi ketika dia pergi, dia punya kuasa atas badannya dia gitu ya. Jadi nggak boleh terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual. Nah itu seringkali mereka belum mungkin sadar, tapi tadi kan ada relasi kuasa, jadi nggak berani melawan gitu misalnya, karena posisinya mereka yang lebih subordinat, lebih rentan dan sebagainya. Nah juga di isu anak tadi ya, ternyata ini juga masalah gitu. Pergi aja orang tuanya, tapi kan anak ini katanya kan masa depan bangsa terlantar ya, jadi gitu. ya Mbak. Gitu. Iya. Nanti bisa menjadi suatu lingkaran setan gitu kan, kalau ibu bapaknya pergi, anaknya nggak keurus, nah dia nanti kan juga kemudian akan bermasalah, menimbulkan masalah lain gitu kan. Nah sehingga mungkin tidak bisa disimpulkan tapi direfleksikan jadinya gitu ya, bahwa memang ternyata pengabdian masyarakat seperti itu masih dibutuhkan gitu ya. Kan di Sukadamai itu hanya salah satunya aja gitu ya. Tadi Lampung Selatan ada 200 berapa desa tadi tuh Mbak Ismi mengatakan kan, dan baru 1/10-nya aja tuh yang bisa didampingi gitu seenggaknya ya, atau hanya diberi sosialisasi. Nah sepertinya masih perlu kedepannya ya usaha-usaha seperti ini dari teman-teman kita fakultas hukum, atau mungkin dari teman-teman fakultas lain, bukan pendampingan dalam hal hukum tapi mungkin ekonominya misalnya gitu
kan, supaya mereka nggak pergi menjadi pekerja migran. Jadi apa sih yang bisa dikembangkan di desa? Membangun kewirausahaan gitu ya Mbak? Misalnya, jadi iya. apa namanya, ada usahanya di sumber penghasilannya di desa, sehingga mereka nggak perlu bekerja di luar negeri. Itu sih sepertinya. Ya. Luar biasa sekali. Kita berharap semoga program pengabdian masyarakat ini bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi ya Mbak. Terutama mungkin buat teman-teman nih yang nonton, mungkin yang para calon pekerja migran bisa mendapat ilmu dari diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan juga payung hukumnya juga semakin kuat ya Mbak untuk melindungi para pekerja migran Indonesia kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tirta, Mbak Inge, dan Mbak Ismi atas diskusinya pada hari ini. Semoga nanti kita bisa sama-sama ketemu lagi dan mendiskusikan lagi dalam berbagai macam perbincangan. Oke Sobat TVUI, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Muhammad Fahri pamit undur diri. Sampai jumpa di program kesayangan kita, Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Dadah. Terima kasih banyak Mbak Inge, Mbak